buang tuh bayi, buang tuh. Ada nggak sih kira-kira ibu-ibu yang mengalami postpartum depression ini sampai nggak mau pegang bayi Semua moms itu bisa pijet loh. supaya bisa lebih amannya seperti apa? Kita ada kedatangan tamu spesial. Kali ini saya bersama dengan Bu Bidan Bekti Oktastiarini. Halo. Mungkin boleh Bu dikenalkan dulu, perkenalan tanggal lahir, weton gitu. Ya singkat aja Iya, ya. boleh. Saya Bidan Okta, panggil aja Mams Okta ya. Mams Okta. Aku kerja di salah satu rumah sakit swasta di Solo, di Dr. Un Kandang Sapi. Udah, aku mams anak 2, udah gede-gede, 8 tahun sama 5 tahun. Luar gitu, biasa. Mams. Dan juga Bu Bidan Okta, atau saya manggilnya Mams Okta aja ya. lah, Mams Okta ini juga tergabung di komunitas Sahabat Ibu. Ya. Itu seru banget. Nah, kali ini ada pembahasan yang sangat spesial tentunya, karena pasti ini dialami oleh semua moms yang ada di rumah, gitu kan Mams Okta ya. Postpartum depression itu nyata. Waduh, ini dulu aku juga sempat ngalamin yang namanya kita tuh mengalami depresi ketika awal-awal memiliki seorang bayi gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang ibu baru itu pasti stres. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu sih apa itu PPD atau postpartum depression ini? Ya, kalau postpartum depression atau lebih biasanya kita kenal kayak postpartum blues itu ya. Ya. Nah, itu kayak kelainan ya. Jadi merasa depresi atau merasa ibu yang setelah melahirkan kan mendapat peran baru menjadi ibu. Nah, kalau aku dulu tuh anak pertama, sekarang udah 8 tahun nih. Lah, awal itu belum ada yang bantu ngomong, kemudian suami juga kadang kerja, keluarga masih belum datang, kayak gitulah. Itu kayak depresi aja, tiba-tiba nangis tiba-tiba sedih, pas nenenin nangis, gitu. Di setiap sesi nangis ya, nyuci nangis, jemur nangis, ngasih ASI anak nangis. Itu sepertinya dialami oleh semua ibu-ibu yang ada di rumah. Karena memang dari yang sebelumnya kita mungkin udah hamil 9 bulan tuh udah banyak drama dengan sering muntah lah, badan kerasa nggak enak segala macam. Terus begitu lahiran kita ibaratnya udah nggak di momen yang harus merasakan sakit, tapi harus merawat bayi yang ada di depan mata nih, yang setiap saat ngak-ngekok. Nah, kayak gitu. Terus Mams, apakah banyak sih, kan pasti sering dong ya kayak di tempat kerja kayak gitu, itu tuh ada nggak sih pengalaman dari mams yang sebelumnya mungkin sempat datang nih karena mengalami postpartum depression tuh, ada nggak sih? Banyak sih, kebanyakan di anak pertama ya. Anak pertama dapat peran baru, kemudian merasa depresi kayak gitu. Betul. Ada banyak yang di TV mungkin bahkan sampai kayak membunuh babynya. Betul. Ada kemudian sampai membuang bayinya kayak gitu. Dibuang dari jendela segala macam. Sebenarnya kalau kita pun juga mengalami seperti itu juga ya. Dan memang kayak batasan kesabaran masing-masing ibu, batasan stresnya juga beda-beda. Mungkin ada nggak sih pengalaman yang sangat-sangat kena banget di Mams Okta nih, yang sempat datang, ada yang sempat sharing gitu tuh nggak sih? Sejauh ini sih belum ya. Kalau yang sampai yang fatal gitu banget nggak ya. Kebanyakan gitu paling nangis-nangis aja kayak gitu sih. Oke. Terus mungkin gini ya Mams Okta ya, apakah ada nggak sih kira-kira ibu-ibu yang mengalami postpartum depression ini sampai nggak mau pegang bayi, itu ada nggak sih? Ada ya. Bahkan temanku tuh sampai kayak ada yang bisikin tuh, buang tuh bayi, buang tuh gitu. Dia sampai akhirnya nempelin ke tembok badannya karena merasa dia melawan gitu loh. Nah, masuk suruh buang bayi kayak gitu sih. Kalau aku sendiri nggak sampai kayak gitu juga. Ada sing sampai kayak gitu, suruh kayak ada bisikan-bisikan yang nggak jelas, suruh buang bayinya gitu. Betul, karena kan pasti kayak ketika kita lagi posisi capek, kita stres banget, terus tiba-tiba tuh ada bisikan-bisikan dari sekeliling yang nggak sadar gitu ya Mams ya. Terus gimana nih Mams, cara untuk pulih dari PPD ini atau postpartum depression ini tuh caranya gimana? Caranya ya, kalau dari pribadi aku sendiri dulu, alhamdulillahnya ASIku dulu lancar banget ya. Jadi itu tuh bikin bahagia dulu kan. Kemudian keluarga sekitar support, suami support, mungkin bisa bantu jemurin baju aja udah seneng ya. Bener, kemudian pegang bayi waktu malam begadang. Begadang itu tuh udah kayak bentuk support juga nih dari keluarga. Mungkin gitu. Keluarga dekat, mertua atau sama ibu bisa sharing gitu, pengalaman waktu melahirkan kan bisa meringankan. Kemudian yang paling penting
kita bisa lebih mendekatkan ke baby, ya. Jadi menimbulkan bonding ke baby. Betul. Caranya gimana? Kalau saya dulu kan waktu itu masih cuti ya, bisa lebih fokus ke baby. Misal pagi kita mandiin, jemur dulu ya. Betul. Jemur, kemudian kita pijet ya, kita pijet baby, kemudian kita mandiin baby, kemudian nyusuin bisa sampai full kan. Nah itu lebih mempercepat deh. Selain menyusui secara langsung, pijat bayi itu juga lebih cepat menimbulkan bonding ke bayi antara bayi dan ibu. Mungkin kalau tadi sudah dijelaskan beberapa peran penting juga dari keluarga yang bisa menyupport kita untuk memulihkan PPD ini ya pada ibu yang mengalami PPD setelah persalinan seperti itu. Nah, kalau tadi sempat dibahas sedikit adanya pijatan-pijatan lembut yang bisa diberikan ke bayi untuk membangun bonding. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak sih Mams kayak gimana ini untuk pijatannya, intensitasnya, daily-nya untuk menguatkan bonding itu gimana caranya? Oke. Intensitas daily untuk pijat bayi sebenarnya bisa pagi sore dan kalau misal perlu ya, kalau babynya rewel atau ketika perutnya kembung kayak gitu bisa dipijat langsung. Dan sebenarnya semua moms itu bisa pijat loh. Nggak harus ke fisioterapis atau ke baby care kayak gitu. Sebenarnya bisa karena sekarang di YouTube atau di Google kan banyak cara-caranya. Lagi pula simple ya. Nah, bisa pagi sama sore kayak gitu. Caranya itu ya dengan sentuhan ya yang lembut karena baby di awal awal kelahirannya dia itu nggak ngerti bahasanya kita. Dia nggak tahu bahasa, nggak tahu komunikasi. Yang dia tahu adalah sentuhan fisik ya apalagi dari ibunya yang paling penting. Dengan sentuhan lembut, kemudian tatapan yang penuh cinta dan kasih, dia pasti ngerti itu malah ya. Kemudian untuk cara-caranya, titik-titik yang perlu kita pelajari di pijat bayi, dari kepala nih, kepala di muka bisa kita usap dari atas ke pipi kayak gitu. Itu di sini juga kita pijat. Itu fungsinya untuk memperkuat otot-ototnya di bagian mulut biar pas menyusu gitu kan lebih kuat. Lebih kuat. Oh ini kita ada bisa di tutorial ya Mams Okta ya. Ini seperti apa nih caranya? Mungkin titik-titiknya yang untuk baby ya. Aman, jadi bisa kita pijat dari muka, dari atas ini, dari ke muka. Kemudian di sini juga bisa kita pijat seperti ini. Kemudian turun ke lengan ya. Lengan bisa kita urut dari lengan atas ke bawah pergelangan dengan sentuhan yang lembut. Kemudian ke dada. Dada bisa kita silang gini ya, menyilang aja. Kemudian perut ya. Perut fungsinya kalau sewaktu bayinya kembung atau rewel, kadang kan bayi nggak bisa ngomong ya. Jadi kalau gitu rewel bisa kita pijat dengan tip yang I love you. Jadi I, kemudian L, kemudian O. Jadi tidak sampai menyentuh di pusat gitu aja ya. Kemudian di punggung. Punggung bisa kita usap dari atas sampai bawah gitu ya. Dengan lembut gitu aja. Ini sih Mbak. Fungsinya untuk apa nih yang di punggung nih supaya apa? Ya biar rileks aja ya. Tapi pada waktu gini kita perhatikan kepala bayi. Jangan sampai gini nyungsep ya, nggak bisa nawas. Ini diiring ke sana atau sana. Gitu ya, ini aja. Luar biasa ya. Ternyata memang banyak sekali manfaatnya dari pijat bayi ini ya, Mams ya. Dan ini sebenarnya nggak harus yang kadang tuh ada beberapa moms mungkin di rumah tuh merasakan yang kayak aduh aku nggak berani pegang anakku dulu ya, mungkin boleh ke fisioterapi dulu kayak melihat dulu atau mungkin juga dari YouTube dan lain sebagainya ya supaya bisa lebih amannya seperti apa memegang bayi ini. Nah Mams, terus tanda bonding ini sudah terbangun tuh tanda-tandanya apa sih? Oke, tanda bonding sudah terbangun ya. Itu kita lihat dari babynya. Baby setelah kita beri rangsangan ya dari baik sentuhan, kemudian misal kita setelah pijat kayak gitu kita lihat babynya boboknya pules enggak ya, pules enggak, kemudian menyusunya dia kuat enggak. Nah kalau menyusunya kuat otomatis dia akan babynya kan naik nanti. Nah apalagi itu mencegah stunting ya kan. Betul. Nah bisa mencegah stunting. Jadi sekarang kan stunting baru dikeluarkan tuh harus menekan kenaikan stunting nggak boleh. Gitu. Kalau dari momsnya, otomatis momsnya juga sudah merasa nyaman menjadi peran sebagai ibu
baru ya kan. betul. Kayak gitu. Duh, luar biasa banget ya keajaiban pijat pada bayi ya Mams ya. Nah kira-kira ada referensi jurnal atau buku nggak sih Mams yang untuk mengarahkan di postpartum depression ini seperti apa? Ya kalau dari itu tadi dari Asian Parent ya ada dari jurnal, aku sempat baca di situ. Oh ada referensinya juga ya, mungkin Mams di rumah bisa cari-cari juga, di googling juga banyak ya ini Mams ya. Nah terus Mams ini kalau tadi kita sudah membahas beberapa hal tentang postpartum depression ini, mungkin boleh juga nih Mams yang ada di rumah jika pengen sharing seputar PPD dengan ibu-ibu lain yang bergabung di Sahabat Ibu ya. Nah ini boleh diceritain sedikit nggak sih tentang komunitas Sahabat Ibu nih Mams Okta nih? Boleh nggak aku gabung di sini? Ya, Sahabat Ibu itu dulu awalnya tuh kita hanya grup WhatsApp ya. Ibu-ibu hanya sedikit ya ngobrol-ngobrol kehidupan sehari-hari gitu. Lah makin lama grupnya tuh makin rame. Mungkin temennya ngajak temennya kayak gitu kan. Akhirnya rame, akhirnya kita berinisiatif untuk bikin satu komunitas ya. Komunitas ibu-ibu memadai untuk sharing pengalaman ya kan. Nah itu akhirnya terbentuk, bukan hanya sekedar hahaha aja kan lebih berbobot. Misal kita bikin pas acara gathering, datengin narasumber yang lebih ahli gitu kan, lebih bermanfaat gitu. Pada awalnya itu kita terbentuk di Oktober 2020 gitu. Masih lumayan ya, baru sekitar 2 tahunan ya Mams ya, tapi ternyata membernya pun juga udah banyak. Ada berapa? Membernya kita ada 85 ya yang sudah member. Kemudian untuk waiting list kita juga ada waiting list, itu sudah 30 orang. Banyak ya Mams. Ini kenapa sih pakai di waiting list segala ini, karena begini, kurasi atau gimana nih? Ya kalau terlalu banyak nanti over ya. Jadi kalau pengen gabung bisa ya Mams. Caranya gimana? Cara untuk bergabung nih gimana? Bisa DM di Instagram kita di Sahabat Ibu, nanti DM aja. Kemudian dari adminnya akan meminta biodata ya, termasuk WhatsApp, nomor WhatsApp, nanti akan didata oleh kita, nanti akan dimasukkan ke grup waiting list dulu tuh. Nah, waiting list nanti ikut gathering boleh waiting list itu. Nah, setelah grup waiting list nanti akan dimasukkan ke grup yang Sahabat Ibu benar. Dan ada mainnya ada main grupnya. Dan kita nggak ada pungutan biaya apapun untuk masuk. Gratis ya, gratis. Semua gratis. Kita hanya memungut untuk HTM pada waktu gathering. Dan itu beda-beda. Terus ada pertanyaan dari Zaina Zahra 24. Aman nggak sih kalau bayi dipijat ke dukun bayi? Ibu ini. Baiklah, mungkin masih ada beberapa yang belum terlalu paham ya tentang pijat-pijat ini, gimana kira-kira? Mam Zaina ya, untuk pijat bayi di dukun ya, kalau di desa-desa kebanyakan memang lebih ke dukun ya. Padahal bu bidan desanya itu bisa pijat juga sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi tidak merekomendasikan ya, karena ada kejadian sebenarnya saya lihat kolik gitu kan, tidak bu dukunnya itu kan tidak ada dasar secara teorinya. Kadang ya asal pijet aja, dengan maksudnya sentuhannya mungkin juga terlalu keras seperti itu. Nah itu kalau saya juga tidak merekomendasikan ya. Kalau lebih amannya, karena kan bayi baru lahir, kita pasti lebih care ya, lebih aware juga, lebih hati-hati juga. Ini juga sempat aku alamin juga nih Mams. Jadi dulu waktu anakku yang pertama kan masih belum bisa jalan, terus aku bawa nih, ada yang ibu-ibu bilang, beberapa temanku bawa nih ke daerah Mojosongo, ada kan di daerah Solo ada daerah Mojosongo gitu, bawa ke sini gitu. Terus aku bawalah anakku ke sana nih Mams Okta. Dan ternyata adalah yang dipijat tuh bukan badannya, tapi kepalanya. Jadi aku sampai di situ tuh aku udah stres banget di titik yang aku, aduh anakku kalau aku bawa ke sini nih bakal gimana nantinya, kayak gitu kan. Karena memang kayak mungkin kayak kita bawa ke dukun bayi belum terlalu paham dengan beberapa hal tentang medis mungkin ya. Mungkin kalau zaman dulu tuh masih yang nggak apa-apa Mbak, kalau orang dulu bilang didadah ya, bolak-balik itu ya. Anaknya nangis biarin aja kayak gitu. Padahal kan sebenarnya ketika kita melihat secara langsung hal kayak gitu kan sebenarnya juga berbahaya juga kan Mams ya. Apalagi dipijat di daerah kepala tuh
Apa sih sebenarnya bahayanya sih? Kan banyak ya. Iya, soalnya kan sini banyak saraf-saraf gitu ya. Nah, itu apalagi dipijat dengan kencang nih. Apalagi di sini ubun-ubunnya apa ya? Tulang rawan di tengkoraknya itu kan belum Betul. kuat. Nah, itu aku langsung sampai rumah aku stres, aku nangis. Malah mamanya yang nangis. Yang nangis aku bukan anaknya. Karena aku udah kayak di masa yang aduh ini aku kesalahanku nih. Karena kan aku nggak mungkin ketika posisi lagi memijat aku bilang, "Bu, stop." Karena aku nggak mungkin kan. Pasti kan kita gimana caranya? Aduh, ya udah deh nanti aja kayak gitu. Udah stres banget tuh. Ada pertanyaan, bedanya PPD sama baby blues tuh apa? Dan pijatnya dari atas ke bawah dulu ya? Ini pertanyaan dari Nani Agustin. Ya. Nah, bedanya apa nih, Mams? Dari Mams Nani ya? Iya, Mams Nani. Untuk PPD ya, postpartum depression dan postpartum blues ya. Hampir sama aja itu sebenarnya. Jadi hanya beda apa ya, kata-kata aja ya. Intinya itu adalah depresi pada ibu ketika setelah melahirkan kayak gitu. Ya sebenarnya cuma beda di kata-kata aja ya. Sebenarnya kalau kita lebih kenalnya di masyarakat tuh lebih ke baby blues ya. Baby blues semuanya gitu. pasti mengalami bilangnya aku habis lahiran nih aku baby blues. Semuanya juga baby blues. Padahal sebenarnya dia cuma malas kerja. Dia bilangnya aku baby blues kok, jadi aku nggak masuk kerja. Sebagai alasan stres punya anak. Tapi kalau sebenarnya kita punya anak pun juga happy ya Mams ya sebenarnya. Karena memang ada beberapa kayak tadi kita sudah obrolin di sini, ada beberapa psikis dari masing-masing ibu yang mungkin memang berbeda-beda ya Mams ya di sini ya. Itu mungkin yang banyak faktor kan? Ya banyak faktor, mulai dari keluarga, dari suami mungkin yang selama ini cuek kayak gitu, nggak pernah bantuin kita punya anak, atau dari mertua ya Mams. Mungkin ada pengalaman yang dari Mams di rumah, ada mertua yang selalu aduh gimana sih punya anak pertama gitu. Itu yang bikin mungkin beberapa Mams di rumah yang sering mengalami kayak postpartum depression seperti ini. Kemudian tadi belum selesai tuh. Oh belum selesai. Pijatannya pijatannya dari atas ke bawah ya. Nah, itu gimana? Lupa mari kita kemana-mana. Kalau sebenarnya dari atas ke bawah tidak ada patokannya ya. Cuman kalau kepala mending terakhir. Oh gitu. Karena dia kan nanti nangis kalau mukanya diuak-uak itu nangis ya. Benar. Jadi nggak nyaman ya. Dia tidak nyaman di area muka. Jadi itu mending terakhir aja daripada bikin di awal nangis ya. Dia paling seneng nanti biasanya tengkurap gitu sambil dielus-elus, kepalanya miring gitu sambil diajak ngobrol gitu paling seneng. Ya, habis pijet itu terus kita mandiin gitu kan seger nanti habis itu nyusu. Oke, langsung closingannya nyusu langsung tidur, emaknya tidur. Nah, Mams Okta, mungkin ada nih kesimpulannya dari yang sudah kita bicarakan pada hari ini tentang postpartum depression ini tuh apa mungkin boleh disampaikan ke Mams yang ada di rumah? Oke. Jadi kesimpulannya ya, kita dari pijat bayi itu banyak sekali manfaatnya ya. Itu bisa mencegah dan mengurangi untuk kejadian dari postpartum depression itu tadi. Yang penting itu. Karena meningkatkan bonding dari ibu ke babynya. Wah, luar biasa sekali hari ini Mam Okta. Ya. Terima kasih Mam Okta atas waktunya. Sampai jumpa. Mungkin besok kita bisa ketemu lagi atau mungkin saya bisa bergabung di Sahabat. Silahkan. Oke, terima kasih Mam Okta. Iya, sama-sama. Terima kasih. Yuk.